Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helmi Abiotaki, saya dari jurusan Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membahas tentang hukum yang terbagi menjadi 7. Yang pertama ada sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum. Oke, mari kita mulai saja ke bagian yang pertama. Ya, untuk di bagian pertama ini kita akan membahas tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Profesor Dr. Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang sedemikian itu. Dengan memperhatikan proses terjadinya pola perilaku, proses terjadinya kaidah atau norma, maka dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi maupun ilmu hukum sekaligus. Hal ini tampak dengan menelaah sudut atau titik tolak di dalam mempelajari gejala-gejala atau peristiwa sosial yang diidentifikasi sebagai hukum. Akan menjadi lebih jelas lagi hal tersebut kalau diperhatikan lagi mengenai disiplin hukum. Oke, kemudian ada beberapa karakteristik daripada sosiologi hukum. Antara lain, yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, misalnya pembuatan undang-undang atau penerapan praktek di pengadilan. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakangnya, dan sebagainya. Tujuan memberikan penjelasan oleh Max Weber dinamakan sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan secara efek dari tingkah laku sosial. Cara ini tidak dikenal dalam studi hukum tradisional, yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang, dan membedakan antara tindak laku yang sesuai atau yang menyimpang dengan hukum, dan keduanya menjadi objek pengamatan dan penyelidikan sosiologi hukum. Karakteristik yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan atau kebenaran empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Peraturan yang bersifat khas sebagaimana dalam kenyataan peraturan itu dan memang seperti tertera redaksi peraturan. Kemudian, karakteristik yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatian sosiologi hukum yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek-objek yang dipelajarinya, mendekati dari segi objektivitas, dan bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum adalah mempelajari pengorganisasian sosiologi hukum. Objeknya adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan perundang-undangan, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Sosiologi hukum menawarkan perspektif unik dalam memahami hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sosial. Dengan menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat, disiplin ini berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Oke, selanjutnya yang kedua ada antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan budaya, masyarakat, dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana hukum berkembang dan ditetapkan dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Hukum tidak dilihat hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga sebagai produk dari struktur sosial yang lebih luas. Dalam antropologi hukum, terdapat pemahaman bahwa hukum selalu terkait dengan kebudayaan dan norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, studi tentang hukum melalui lensa antropologi memberikan perspektif yang lebih luas lagi bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Hukum dianggap sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, mengatur hubungan sosial,
dan mempertahankan stabilitas dalam masyarakat. Sebagai contoh, di banyak masyarakat adat, hukum lebih bersifat tidak tertulis dan berfokus pada nilai-nilai sosial yang diyakini oleh komunitas tersebut. Hukum adat berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam komunitas tanpa melibatkan lembaga negara atau sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sangat berbeda di berbagai budaya. Salah satu tokoh penting dalam antropologi hukum adalah E. Adamson Hoebel. Dalam karyanya The Law of Primitive Man, mengemukakan bahwa hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku manusia yang dapat ditemukan baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hoebel juga menekankan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga dengan cara norma sosial berkembang dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pendekatan antropologis terhadap hukum memandang hukum sebagai sesuatu yang berkembang dalam konteks budaya dan sosial yang spesifik, dan bukan sebagai sistem yang terpisah atau berdiri sendiri. Hukum menurut Hoebel selalu berada dalam kaitannya dengan adat istiadat dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Antropologi hukum juga mempelajari interaksi antara hukum formal negara dan hukum informal yang ada dalam masyarakat. Di banyak negara, terutama negara berkembang, sistem hukum formal yang diterapkan oleh negara seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Misalnya, di beberapa bagian dunia, hukum adat lebih menekankan pada nilai kolektivisme dan pemulihan hubungan sosial yang seringkali berbenturan dengan hukum negara yang lebih berfokus pada hukuman dan penegakan hukum berdasarkan individu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda bisa eksis, berdampingan, dan berinteraksi dalam satu masyarakat, saling memengaruhi dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang ada. Ruang lingkup antropologi hukum mencakup beberapa aspek hukum dalam kehidupan masyarakat, antara lain yang pertama, hukum adat. Studi tentang hukum adat menyoroti bagaimana aturan-aturan tradisional mencerminkan nilai dan norma masyarakat lokal. Yang kedua, pluralisme hukum merujuk pada keberadaan bagaimana sistem hukum dalam satu masyarakat seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Yang ketiga, resolusi konflik. Pendekatan antropologi hukum seringkali digunakan untuk memahami mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada praktek-praktek lokal. Kemudian yang keempat, relasi kekuasaan dan hukum. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau melawan dominasi. Yang kelima, hukum dan globalisasi. Antropologi hukum juga mempelajari dampak globalisasi terhadap sistem hukum tradisional seperti erosi nilai-nilai lokal akibat masuknya hukum internasional. Antropologi hukum memiliki relevansi praktis dalam berbagai konteks seperti membantu pembuatan kebijakan memahami dinamika hukum lokal, kemudian memberikan panduan untuk mediasi konflik berbasis budaya, juga mendukung pelestarian hukum adat di tengah perubahan sosial. Antropologi hukum memberikan perspektif yang kaya dalam memahami hukum sebagai produk budaya dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Untuk di nomor ketiga, selanjutnya itu ada perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah disiplin ilmu yang membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di dunia untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam struktur, norma, prosedur hukum yang diterapkan di berbagai negara atau budaya. Dalam perbandingan hukum, para ahli mencoba menggali bagaimana sistem hukum menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang serupa, serta bagaimana hukum beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan sejarah satu negara. Disiplin ini tidak hanya berfokus pada perbandingan teori atau prinsip hukum, tetapi juga pada praktik hukum yang ada di lapangan. Oleh karena itu, perbandingan hukum harus memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi kajian terhadap hukum negara, hukum internasional, hukum adat, serta interaksi antara sistem hukum yang berbeda. Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi di berbagai negara dan bagaimana ia dapat diadaptasi atau dikembangkan lebih lanjut untuk menangani tentang yang dihadapi oleh masyarakat global. Salah satu tujuan penting perbandingan hukum adalah untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Misalnya,
dengan membandingkan cara sistem hukum yang berbeda menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, atau permasalahan lingkungan. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang solusi paling efektif dalam mengatur kehidupan bersama di tingkat global. Lingkup perbandingan hukum mencakup berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum sipil, sistem hukum umum, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum sipil atau bisa kita sebut sebagai civil law berasal dari tradisi Romawi. Sistem ini mendasarkan hukum pada kode tertulis seperti kode sipil di Perancis. Kemudian sistem hukum umum berbasis pada presiden yudisial. Sistem ini umumnya ditemukan di negara-negara bekas koloni Inggris seperti Amerika Serikat dan Kanada. Selanjutnya yaitu ada sistem hukum adat. Hukum yang berkembang berdasarkan tradisi lokal seringkali tidak tertulis dan sangat konseptual. Selanjutnya yaitu yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berdasarkan syariah. Hukum ini memiliki pengaruh signifikan di negara-negara yang mayoritas muslim. Perbandingan hukum adalah alat yang penting untuk memahami keragaman dan kompleksitas hukum di dunia. Dengan pendekatan yang sistematis, disiplin ini tidak hanya memperkaya ilmu hukum tetapi juga memberikan kontribusi dalam mendukung kerjasama internasional dan pengembangan sistem hukum yang lebih baik lagi. Dan untuk di nomor keempat yaitu ada sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan kajian yang mendalam tentang perkembangan sistem hukum dari masa ke masa yang berfokus pada bagaimana hukum itu muncul, berkembang, diterapkan dalam masyarakat. Hukum sebagai fenomena sosial tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi yang terjadi di berbagai periode sejarah. Melalui sejarah hukum, kita dapat memahami bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pada awalnya, sejarah hukum berawal dari masyarakat yang masih sangat sederhana dan tidak memiliki sistem hukum yang tertulis. Pada periode ini, hukum lebih banyak membentuk kebiasaan atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Hukum adat adalah norma-norma yang sudah ditetapkan dan dihormati oleh masyarakat yang biasanya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hukum adat berfungsi mengatur interaksi antar individu dengan satu komunitas, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga tatanan sosial agar tetap harmonis. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan mampu menciptakan rasa keadilan dan ketertiban. Sebagai contoh, di Indonesia, berbagai suku bangsa memiliki sistem hukum adat yang diakui dalam kehidupan sosial mereka, meskipun hukum tersebut belum dikodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis. Perkembangan hukum yang lebih terstruktur dan tertulis mulai muncul pada peradaban kuno, terutama di Mesopotamia, Mesir, Babilonia. Dan salah satu awal dari sistem hukum tertulis adalah Kode Hammurabi yang muncul di Babilonia sekitar tahun 1750 sebelum Masehi. Kode Hammurabi dianggap sebagai salah satu kodifikasi hukum tertulis pertama dalam sejarah manusia. Kode ini berisi 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana, hukum keluarga, hingga perdagangan. Salah satu prinsip yang diatur dalam Kode Hammurabi adalah hukum pembalasan atau yang dikenal dengan istilah mata ganti mata. Sistem hukum yang diterapkan dalam Kode Hammurabi bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menciptakan keadilan dengan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku pelanggaran hukum. Seiring berjalannya waktu, sistem hukum semakin berkembang dan di Yunani kuno lahir pemikiran-pemikiran filosofis yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum. Para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai berpikir tentang hubungan antara hukum dan moralitas serta bagaimana hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Plato misalnya berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal dan bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam karyanya yang terkenal, Plato menggambarkan negara yang ideal didasarkan pada keadilan, di mana hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu memenuhi peranannya dalam masyarakat secara adil. Aristoteles yang merupakan murid Plato lebih menekankan pada rasionalitas dalam hukum dan berpendapat bahwa hukum harus menciptakan keseimbangan sosial yang memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sesuai dengan kemampuan dan peranannya dalam masyarakat. Sejarah hukum adalah kunci untuk memahami evolusi hukum dan peranan dalam pembentukan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah hukum, kita dapat belajar dari masa lalu untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di masa depan. Selanjutnya, yang kelima itu ada politik hukum. Politik hukum adalah kajian yang menyelidiki hubungan antara hukum dan kekuasaan politik dalam satu negara.
Di dalamnya, hukum dipandang tidak hanya sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu yang ingin diwujudkan oleh negara atau pemerintahan. Dengan kata lain, politik hukum mempelajari bagaimana kekuasaan dan kebijaksanaan politik memengaruhi pembentukan, penerapan, dan perkembangan ilmu hukum, serta bagaimana hukum pada gilirannya dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik dan mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan negara. Politik hukum berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, bagaimana hukum dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Oleh karena itu, hukum tidak dilihat sebagai sebuah instrumen yang netral, tetapi juga sebagai alat yang sangat terikat dengan ideologi dan kebijakan negara. Dalam hal ini, penguasa atau pihak yang memegang kekuasaan politik seringkali memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum yang berlaku, termasuk dalam menentukan jenis hukum yang harus diterapkan dan bagaimana hukum tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Politik hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum seringkali digunakan untuk mendorong perubahan dalam struktur sosial, misalnya melalui legislasi yang mendukung kesetaraan gender atau perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial, hukum digunakan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan kelompok. Yang ketiga, sebagai penjamin keadilan. Melalui politik hukum, negara berupaya menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, sebagai cerminan ideologi negara, politik hukum mencerminkan nilai-nilai ideologis yang dianut oleh suatu negara seperti demokrasi, sosialisme, dan kapitalisme. Secara keseluruhan, politik hukum menggambarkan bagaimana hukum berinteraksi dengan kekuasaan politik, ideologi negara, dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan politik negara. Selanjutnya yang keenam ada psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang menggabungkan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum untuk memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Psikologi hukum berfokus pada analisis dan penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk menyelidiki bagaimana individu berinteraksi dengan sistem hukum dan bagaimana sistem hukum pada gilirannya dapat memengaruhi perilaku individu. Psikologi hukum mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana individu bertindak dalam proses hukum, bagaimana keputusan hukum diambil, bagaimana pengaruh psikologi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam peradilan, serta bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan memahami berbagai dimensi psikologi individu. Fokus utamanya adalah untuk menggali dinamika psikologi di balik tindakan kejahatan, proses peradilan, serta perlakuan terhadap pelaku kejahatan dan korban. Salah satu area yang sangat penting dalam psikologi hukum ini adalah memahami interaksi antara individu dan sistem peradilan yang melibatkan berbagai pihak seperti hakim, pengacara, saksi, terdakwa, hingga juri. Dalam proses hukum, pengaruh faktor psikologis seringkali tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, dalam suatu persidangan, seorang saksi yang tertekan atau merasa cemas mungkin tidak dapat memberikan kesaksian yang akurat karena ketegangan emosional yang mengganggu kemampuan ingatannya. Begitu juga dalam keputusan yang diambil oleh juri atau hakim. Seperti stereotip atau penilaian subjektif terhadap seseorang berdasarkan faktor tertentu yang tidak relevan dengan kasus. Pemahaman terhadap bias-bias semacam ini merupakan bagian dari psikologi hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam sistem peradilan. Psikologi hukum mencakup berbagai topik antara lain kesaksian saksi mata. Penelitian menunjukkan bahwa ingatan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sugesti dan tekanan emosional yang dapat memengaruhi keakuratan kesaksian. Kemudian profiling kriminal. Profiling kriminal adalah metode yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan berdasarkan analisis perilaku dan pola kejahatan. Selanjutnya itu pengambilan keputusan juri. Psikologi hukum juga mempelajari bagaimana bias dan dinamika kelompok mempengaruhi keputusan juri dalam peradilan. Selanjutnya psikologi korban, analisis dampak psikologis yang dialami korban kejahatan termasuk trauma dan proses pemulihan. Yang terakhir, psikologi pelaku.
Studi mengenai motivasi dan gangguan psikologis dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal. Secara keseluruhan, psikologi hukum memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan perilaku manusia dan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dengan lebih adil dan efektif dengan mempertimbangkan faktor psikologi. Psikologi hukum membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif dalam pencegahan kejahatan. Melalui aplikasi pengetahuan psikologis, hukum dapat diterapkan dengan cara yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk yang terakhir yaitu tentang filsafat hukum. Filsafat mendapat sebutan sebagai Mother of the Art and Science, induk dari segala seni dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, lahir dari rahim filsafat itu berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari filsafat akan menjadi ruh, nafas kehidupan untuk kehidupan ilmu tersebut. Sebagaimana ruh, keberadaannya sulit untuk terlihat namun dapat dirasakan, begitu pula dalam bidang ilmu hukum. Filsafat adalah ruh dari hukum, karena hukum hanya dimaknai sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Maka makna hukum ini jelas menunjukkan pada bentuk wadah dari hukum itu sendiri. Hukum yang sudah memiliki bentuk dan atau telah hidup dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk hukum kebiasaan atau adat maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hukum yang demikian adanya hanya akan berjalan tanpa semangat dan tujuan dari hakikat terbentuknya sebuah aturan hukum, menjadi hukum yang kaku dan tidak memiliki rasa keadilan yang hakiki. Keadilan yang ada hanya atas nama dan untuk hukum semata dan menutup mata atas realitas, status dan kondisi di mana hukum itu diberlakukan, termasuk mengabaikan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat. Filsafat hukum sendiri adalah cabang filsafat, yaitu filsafat etika, karena yang diatur oleh hukum dalam perbuatan manusia yang terkategori dalam 3 hal, yaitu perintah, larangan, dan pembolehan. Pembicaraan yang menjadi fokus bahasan dalam filsafat hukum adalah tentang apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Di samping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum yang abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antar hukum dan moral atau etika. Hal ini terjadi ketika moral atau etika telah melembaga dalam sebuah masyarakat, hidup dan ditaati semua ajaran-ajarannya, dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum, walau bahkan keberadaan lembaga hukum itu atas produk perundang-undangan. Darji Darmodiharjo dan Siddhartha mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jika demikian adanya, maka memahami filsafat menjadi keharusan awal yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin mempelajari filsafat hukum. Padahal di samping itu, memahami hukum adalah sebuah persoalan tersendiri karena sampai saat ini pengertian tentang hukum berbeda-beda dan melingkupi banyak hal. Tujuan filsafat hukum yaitu yang pertama, memahami konsep dasar hukum, menganalisis hubungan hukum dan moralitas, mengembangkan prinsip keadilan, menyediakan landasan teoritis bagi sistem hukum. Dalam filsafat hukum terdapat aliran-aliran filsafat hukum. Yang pertama, hukum alam atau natural law. Kemudian yang kedua, positivisme hukum, realisme hukum, dan critical legal studies. Filsafat hukum memiliki 3 hal yang sangat bermanfaat, antara lain karakteristik yang bersifat menyeluruh sehingga seseorang yang memiliki ilmu hukum tidak bersikap arogan dan a priori terhadap disiplin ilmu lainnya karena telah belajar untuk berpikir holistik dan terbuka. Yang kedua, bersifat mendasar yang bermanfaat untuk melatih seseorang berpikir jeli, cermat, kritis, dan radikal dalam menganalisa suatu masalah hukum yang dihadapi. Yang ketiga, bersifat spekulatif yang bermanfaat untuk melatih seseorang berpikir kreatif dan inovatif. Spekulatif yang dimaksud tersebut adalah spekulatif dalam makna menyusun tindakan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inovatif dengan maksud mampu menemukan solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum yang sangat mungkin didapat ketika membaca yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus yang dihadapi atau masalah hukum yang sama sekali baru. Mungkin cukup
Kita akhiri pembahasan tentang bidang-bidang studi hukum pada kali ini. Semoga dapat bertemu di kesempatan waktu lain. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.